Oh, storage is full. Pak, cloud storage is full, Pak. Cloud storage-nya full. Mau ke ini aja. Jadi cloud storage-nya full. Di rekamnya gimana? Udah. Udah, otomatis. Oke, siap. Selamat pagi semuanya. Shalom, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kami bisa kembali berkumpul untuk membaca hari Tuhan ke-52 Katekismus Heidelberg. Ini adalah bacaan terakhir dari seri hari Katekismus, tapi kami percaya Tuhanlah yang menjaga hati dan pikiran kami. Yang sudah kami pelajari dari hari Tuhan yang pertama sampai hari Tuhan ke-52 ini. Biarlah bisa menguasai, memimpin hati kami, supaya kami bisa selalu mencari jalan-Mu, selalu memuliakan nama-Mu. Dan utama, hari ini biarlah Roh Kudus memakai saya, supaya hati, pikiran saya dibuka, mulut saya dipakai. Apa yang saya ucapkan, biarlah itu hanya datang dari-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini, siang ya. Semangat saya pagi terus, karena tiap hari kerja ya. Agenda hari ini tuh kita agak banyak. Kita pertanyaan 127, 128, 129. Kalau saya lihat orang lain bikin khotbah, 3 pertanyaan ini tuh minimum mereka bagi khotbah itu 3 jam kali 2. Jadi sebenarnya nyaris gak logis saya singkat 1 jam, tapi saya usahakan sesingkat mungkin ya. Oke, kita mulai. Pertanyaan 127. Nulis bisa, oke. Saya bacakan aja, takutnya nggak jelas. Apakah yang jadi permohonan ke-6 di doa Bapa kami? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini artinya bahwa diri kita sangat lemah, sehingga kita sesaat pun tidak bisa bertahan. Terlebih lagi siapakah musuh sejati kita? Setan, dunia, dan daging kita sendiri, yang tidak ada habisnya menyerang kita. Oleh karena itu, jagalah dan kuatkanlah kita dengan kuasa Roh Kudus, supaya dalam peperangan rohani kita tidak kalah, tetapi kita bisa dengan teguh melawan musuh kita, sampai akhirnya kita beroleh kemenangan yang sempurna. Oke. Nah, ini tuh sangat menarik teman-teman. Ketika kita baca Alkitab kita itu selalu baca itu jauhkan dari yang jahat. Sebelum saya baca Katekismus ini, sejujurnya saya pun sempat boleh dibilang itu tuh saya salah paham. Karena ketika saya mikir ini yang jahat ini tuh siapa sih? Ini tuh apakah karena ketidakadilan penindasan dunia ini, atau orang-orang jahat, atau kita lagi ngomongin roh-roh jahat? Kadang saya suka ambigu. Jadi ketika saya berdoa tergantung hati saya. Kalau lagi takut orang jahat, ya jauhkan dari yang jahat, mikirnya orang jahat. Kalau lagi takut sama setan, ya mikirnya jauhkan dari roh jahat dan sebagainya. Karena kita, apalagi kalau lagi ujian di sekolah, barangkali masih ada yang ingat ujian di sekolah. Kadang pilihan berganda itu ada pilihan A, B, C, D, dan E-nya itu adalah semua di atas betul. Kita sebagai orang Indonesia sangat senang sekali memilih semua di atas betul. Jadi udah semuanya aja lah yang jahat. Ya. Tapi sebenarnya bukan itu teman-teman. Ketika saya pelajari, dari Katekismus Heidelberg ini menegaskan, ya, juru selamat kita ini bukan membicarakan kejahatan secara umum. Bukan. Tapi sangat khusus. Seperti di Efesus 2:2 ada tulisan penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Di 2 Korintus 4 ayat 4 disebutnya ilah zaman ini. Siapa lagi kalau bukan setan? Sebenarnya saat menarik teman-teman, ketika kita baca bahwa setan itu dipanggil ilah zaman ini. Jadi setan itu selalu kekinian ternyata, selalu modern, selalu paling hits, paling ngetren, selalu pakai cara yang terbaru, pakai teknologi yang tercanggih, menjadi ilah zaman ini. Selalu. Jadi ini tuh selalu akurat. Ya. Itu jadi udah jelas ketika kita ngomong yang jahat, kita ini membicarakan setan. Itu aja, nggak yang lain. Lucifer ya boleh, tapi itu nama panggilan yang lain. Kita bahas, setan itu apa? Setan itu adalah sesuatu yang serius dan berbahaya, teman-teman. Ya, karena gini, kalau kita mikirnya adalah kita melawan orang jahat, walau gimana pun juga dia hanya manusia. Kita bisa pikirin cara ngatasin dia, atau kita bisa pikirin bahkan cara menghindari dia, daripada pusing lawan orang jahat. Ya,
Kalau kita sampai salah paham bahwa yang jahat ini masih mau bersikuku orang yang jahat, bukan setan, kita ini bisa salah paham juga terhadap natur Injil Yesus Kristus. Bahkan karakter pertempuran rohani kita. Secara real, setan itu nggak mungkin dilawan manusia. Nggak mungkin. Karena dulu waktu dari kecil saya tuh sering baca cerpen atau novel, orang melawan setan, atau di TV sekarang orang yang ngusir setan dan lain-lain. Dasarnya logisnya di mana kita bisa lawan setan? Setan juga yang diizinkan Tuhan menghancurkan Ayub. Saya nggak usah dihancurin Ayub. Dari kemarin, bisnis saya, kerjaan saya, rasanya kayak udah mau kapar pecah aja. Belum bangkrut teman-teman, cuman pecah gitu. Itu tuh udah bikin kepala saya pusingnya luar biasa. Apalagi kalau saya harus jadi kayak Ayub. Gak mungkin saya lawan suatu pribadi yang bisa ngancurin Ayub. Dan bahkan dia itu melawan malaikat. Di Yudas 1 ayat 9 kalau dibaca, bahkan malaikat pun, Michael, untuk gak bisa dia langsung menghina setan gitu aja. Dia butuh kuasa Tuhan. Jadi gak logis lah manusia itu lawan setan. Cuma satu manusia yang berhasil lawan setan. Jelas Tuhan Yesus. Cuman Tuhan Yesus yang berhasil sempurna lolos dari pencobaan setan. Jadi ketika kita tadi berdoa kalimat yang di atas, ya, saya balik lagi ke kalimat yang di atas bahwa, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kita mulai sadar nih, ya, bahwa itu tuh ngomongin Yesus, ya, Yesus yang sudah lolos dari pencobaan setan, Yesus yang telah meremukkan kepala setan, yang telah membebaskan kita dari cengkeraman maut, karena dialah satu-satunya yang mau dan mampu melepaskan kita dari pencobaan setan. Pencobaan siapa? Kalau pencobaan manusia kita nggak butuh Yesus lah. Maaf ya, bukan sombong. Tapi manusia lawan manusia kita masih mungkin bisa menang, gitu ya. Nah, kalau lawan setan, ya Yesus satu-satunya jawaban. Nah, ketika kita mulai bahas, tadi kan ada kata pencobaan. Jadi udah firm ya, yang jahatnya itu tuh kan kita lepasin dulu dari yang jahat, dari si setan. Sekarang kita mulai sadar nih, si setan ini, si jahat ini tuh selalu bawa yang namanya pencobaan. Pencobaan itu tuh indah dan banyak macamnya. Di dunia ini semuanya itu, dibalik semuanya itu ada setan, ada pengaruh setan. Jangan lupa, yang kita pertaruhkan tiap hari dalam pertempuran kita adalah keselamatan kita. Bukan kemerdekaan, bukan kekayaan, tapi keselamatan kita. Dan setan cukup pintar, cukup cerdik, cukup istimewa, cukup luar biasa. Jadi ketika dia tahu yang ditaruh, anggap teman-teman kita berjudi. Mau nggak kita bertaruh 1 juta cuman buat menang 1.000 rupiah? Orang geblek juga pasti jadi tobat berjudi. Kalau setiap kali menaruh judi 1 juta, menangnya 1.000. Tapi kalau taruh 1 juta bisa menang 2 kali lipat, pikir-pikir orang jadi pengen judi. Apalagi menang 10 kali lipat, masih makin pengen dia judi. Kalau yang dipertaruhkan keselamatan kita, setan pasti bikin hadiah yang sangat minimal cukup menarik buat kita. Segala macam. Karena kalau misalnya saya sampai ketika bikin ini saya baca 7 Deadly Sin. Ternyata nggak Alkitabiah, jadi saya nggak mau bahas. Walaupun bukan nggak ada unsur itu di Alkitab, tapi maksudnya adalah itu nggak percis di Alkitab ngomong kayak gitu. Di Amsal itu ketika ngomongin 7 dosa tuh nggak percis kayak gitu. Tapi di situ segala macam dosa menurut saya Tuhan Yesus sudah jabarkan. Mulai dari dosa nafsu seks. Kita pornografi begitu mudah dicapai. Bahkan nggak usah pornografi, IG, TikTok pun yang seksi begitu banyak, luar biasa. Sampai saya tuh nggak mau punya IG, nggak mau punya TikTok. Bukan karena saya nggak mau ngikutin zaman, karena saya malas gitu. Gunanya buat apa? Faedahnya lebih dikit dibandingin dosa-dosa yang ada di dalam situ. Saya tetap punya WhatsApp ya, karena saya butuh untuk komunikasi buat bisnis dan lain-lain. Nah, jadi kalau tadi ngomongin pornografi, menurut saya itu terlalu mudah. Jelas itu dosa. Betul sangat sulit dihindari. Betul banyak bikin orang kecanduan. Tapi banyak juga dosa-dosa lain yang lebih menarik menurut saya. Kayak kemarin, saya berdosa kesombongan. Saya merasa mimpin di bank. Saya merasa jabatan saya paling atas. Ketika saya menegur,
karena saya merasa niatan saya baik, saya bisa menegur dengan keras. Bukan tegas, keras. Akhirnya ada anak buah yang gak terima, lapor pemegang saham, dia lapor dia membunuh saya dan lain-lain. Tapi poinnya omongan saya adalah bahwa itu saya salah. Waktu akhirnya pemegang saham tegur saya terdiam, saya jujur gak terima karena saya tahu saya negur apa, saya tahu tujuan saya baik. Tapi di situ Tuhan sadarin saya, Budi, kamu itu siapa? Emang kamu itu Tuhan? Kamu selalu benar. Teguran kamu paling sempurna, Bud. Di situ saya terdiam dan saya jawab, ya, saya salah. Dan saya akan minta maaf tanpa pakai alasan, walaupun niatan saya baik, walaupun saya punya hak buat negur kayak gitu, tapi saya tahu saya salah caranya. Dan saya tidak boleh sombong. Saya harus ngaku ke anak buah saya bahwa itu saya salah. Karena begitu mudah, teman-teman, buat kita berdosa, buat kita itu menikmati dosa itu, dan gak mau ngaku dosa. Malas, dosa nggak? Dosa. Tapi kita selalu punya alasan untuk malas. Kita kurang tenaganya, kita kurang kesempatannya, kita apalah istilahnya. Banyak sekali alasan orang buat malas. Dosa saya yang sebaliknya tadi ya, kerajinan kerja sampai sering lupa ke gereja gitu ya. Jadi beda dosa kalau saya. Tapi kalau ada dosa juga yang karena malas, itu juga dosa yang malas itu sangat dinikmati, teman-teman, sangat nikmat. Saya pun kalau bisa malas terus terang pengen malas. Jadi karena yang namanya dosa itu selalu banyak alasannya, selalu banyak kenikmatannya, itulah bahayanya. Bahayanya adalah hadiah ini ketika kita mulai minta maaf ke Tuhan. Tuhan, maaf deh, ntar gak diulang lagi. Padahal ujungnya kita ulang-ulang terus dosa kita itu. Sampai akhirnya jadi kebiasaan. Ini sebuah godaan yang sangat besar untuk kita melupakan apa yang kita pertaruhkan. Apa yang kita taruh nih di meja taruhan. Keselamatan kita, teman-teman. Bukan sesuatu yang kecil dan tidak tergantikan. Jadi semua godaan adalah upaya untuk membuat keselamatan dari Tuhan Yesus menjadi sia-sia. Setan mencoba memutus ikatan perjanjian keturunan Hawa, yaitu kita, dengan Tuhan Yesus. Syukur puji Tuhan. Untungnya kita semua sudah menjadi milik Allah. Ya, walaupun kita ini secara natur di dunia daging kita ini masih berdosa, kita ini dijamin sebenarnya sama Tuhan. Kita akan dijaga, dipelihara Allah selama kita ada di dunia ini. Kalau mau baca ayat lengkapnya ada di Yohanes 17, 9-12. Saya nggak akan bacakan sekarang. Tapi di situ ada bahwa terlepas godaan setan, terlepas kelemahan kita sangat ingin menikmati hadiah setan tersebut. Seperti yang kita bisa baca di Yohanes 17, 9-12. Kita ini milik Allah dan kita dijamin, dijaga, dipelihara selama kita di dunia ini. Bukan nanti di surga, bukan. Di surga ya lanjut lah ya. Bukan maksud saya di surga nggak dijaga lagi. Jadi apakah alasan kita untuk berdoa dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat? Ini tuh apa tujuannya? Tuhan Yesus tuh bukan lagi ngajarin kita minta hidup tanpa kesulitan. Karena kadang dulu pun ketika saya doa ini, bentar, ini tuh doanya apa maksudnya tuh, Tuhan gini deh, tolong hidup saya jangan ada cobaan deh, biar saya nggak jatuh. Biar saya nggak jatuh kayak yang jatuh, nggak mungkin jatuh. Tolong jangan ada cobaan. Tapi bukan itu, teman-teman. Ini tuh bukan Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita doa untuk hidup tanpa kesulitan, tanpa pencobaan. Bukan juga supaya hidup kita mulus seperti kapal di air tanpa ombak. Bukan. Yang kita minta ke Allah Bapa adalah mata yang dibuka supaya kita bisa lihat bahayanya. Supaya kita bisa melihat lubang yang terus-terusan kita jatuh ke dalam situ. Apa lubang si Budi? Kesombongan kah? Pornografi kah? Atau apa? Atau kemalasan? Jangan-jangan. Saya minta ke Allah Bapa, tolong dibuka mata saya Bapa. Supaya Bapa bisa pimpin kita melalui Roh Kudus. Menjaga keselamatan kita yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan supaya hidup kita enak, tapi supaya dibuka
diberi kekuatan, diberi kesempatan. Kita minta supaya kita tidak dibawa ke dalam suatu situasi yang dimana kelemahan kita dimanfaatkan oleh setan sehingga kita pilih tutup mata. Seperti contoh saya yang tadi. Sebagai pimpinan, jauh lebih mudah saya menutup mata saya terhadap komplain anak buah saya. Wong kok teguran saya valid, dia memang salah. Betul cara saya, anggaplah kelewat sedikit. Tetapi niatan saya baik, merubah dia supaya lebih baik. Banyak alasan yang saya bisa sebut. Apalagi saya memang udah biasa bicara di muka umum. Saya bisa sebutin sekarang juga mungkin 20 sampai 50 alasan saya benernya kenapa. Tapi tetap aja itu dosa saya, kesombongan saya. Yang harus di bumi hanguskan. Kalau enggak berarti saya pilih tutup mata, saya pilih hadiah dari setan. Jadi saudara-saudara seiman, sangat berbahaya kalau kita menutup mata terhadap godaan. Tolong jauhi semua godaan. Berdoalah senantiasa ke Allah Bapa, karena kita hanya akan bisa dimampukan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut, pertanyaan 128. Bagaimanakah kita mengakhiri doa kita? Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini artinya, semua ini kami mohonkan kepadamu sebagai Raja kami, yang maha kuasa atas semuanya. Engkaulah yang mau dan mampu memberikan kepada kami segala hal yang baik. Dan kami memohon semua ini supaya bukan kami, melainkan namamu yang kudus dipuji karenanya untuk selama-lamanya. Nah, kata karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya, itu tuh dasarnya itu disebutnya itu doksologi, teman-teman sekalian, ya. Itu tuh dari bahasa Yunani kuno, ya, doksologia, ya. Artinya saying glory kalau di Inggrisin. Dan ini juga yang menandakan perbedaan antara Matius 6 9 sampai 13 dengan Lukas 9 2 sampai 4. Dua-duanya isinya doa Bapa kami, ya. Kita akan lihat di dua tempat tersebut kalau kita baca benar-benar. Di Lukas itu tuh nggak ada kata Bapa kami yang di surga, hanya Bapa. Kalau di Matius ada Bapa kami yang di surga. Di Matius juga ada kata yang tadi kita baru bacakan, yaitu bahwa karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kalau di Lukas itu tuh hanya jauhkan kami dari pencobaan, titik, udah beres di situ. Nggak ada kelanjutan, nggak ada kata amin, ya. Makanya oleh karena itu saya selalu berkesan ketika baca doa Bapa kami. Kenapa kita fokus yang Matius? Kenapa kita nggak fokus yang Lukas? Justifikasinya yang Matius ini benar tuh karena apa? Dulu bapak-bapak awal gereja tuh mikirnya kayak gimana? Ternyata kenapa doksologi yang ada di Matius itu dikasih kurung? Karena itu tuh nggak ditemukan di naskah yang paling tua dan paling jelas mengenai Matius. Tetapi di 10 naskah tertua yang dimulai dari tahun 103, itu tuh ada kata itu tuh. Gak percis kayak gini, sedikit lebih singkat, tapi poin utamanya sama percis. Ya. Saya cari, karena di Alkitab ini unik kan. Kebenarannya itu selalu sambung menyambung satu sama lain. Kalau kita baca sama-sama, yuk kita buka yuk 1 Tawarik 29 ayat 11. 1 Tawarik 29 ayat 11. Ya, 1 Tawarik 29 ayat 11. Saya akan bacakan 1 Tawarik 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Kalau kita balik lagi ke yang tadi, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, dasarnya sama aja sama 1 Tawarik ini. Jadi hanya dari situ saja kita memang di sini nggak akan sempat, dan saya juga tidak punya keahlian untuk membahas ini sampai sedalam itu. Tapi hanya dari perbandingan itu saja kita sebagai umat biasa kita sadar bahwa
Doksologi ini tidak ada salahnya. Bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang sudah diucapkan terus ke Allah Bapa. Dan ini tuh maksudnya itu adalah mengucapkan kemuliaan. Artinya itu aja sebenarnya. Ya. Jadi di Wikipedia sangat menarik sekali saya baca. Doksologi ini buat orang-orang yang menganut Trinitarianism alias yang percaya pada Allah Tritunggal, adalah ungkapan pujian kepada Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu buat orang-orang seperti kita otomatis ya, karena kita percaya pada Allah Tritunggal. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa diajarin kita ucapin kalimat-kalimat ini dalam doa kita? Bukankah sudah jelas Allah itu, ya kita udah tahu lah, Allah itu raja ya. Allah punya kerajaan, Allah itu berkuasa, Allah itu mulia sampai keabadian. Kenapa kita harus omongin? Nah, kita bisa baca di kenapa. Ya. Fungsi doksologi ini dalam doa kita. Jadi ini tuh sebetulnya adalah untuk mengingatkan bahwa doa itu bukan cara untuk mendapatkan yang kita mau dari Allah. Bukan cara untuk mendapatkan yang kita harapkan dan kita impikan. Ketika saya baca kalimat ini, karena saya jujur ketika bikin ini nggak mungkin saya sempat dan nggak mungkin saya mampu bikin sendiri. Saya harus baca khotbah orang lain. Saya harus banyak baca khotbah pendeta-pendeta yang jauh lebih senior, jauh lebih hebat dibanding saya. Kalimat ini selalu muncul. Saya kaget. Bentar. Saya kan suka doa ya, Tuhan semoga anak saya, istri saya sehat. Semoga juga mereka sekolahnya bisa lancar, bisnis saya juga lancar ya Tuhan ya, tolonglah gitu, makasih. Tapi ada kalimat ini, jadi doa bukan cara mendapatkan yang kita mau dari Allah, bukan cara untuk mendapatkan yang kita harapkan dan kita impikan. Ternyata ini tuh nyambung dengan pertanyaan hari ke-45. Pertanyaan hari ke-45, saya singkat aja ya, saya nggak akan bacakan full. Doa itu perlu karena Allah akan memberikan anugerah dan Roh Kudus hanya kepada orang yang konsisten dan sepenuh hati mengingini anugerahnya dan bersyukur kepadanya untuk anugerahnya ini. Sekali lagi saya ulang. Allah akan memberikan anugerah dan Roh Kudus hanya kepada orang yang konsisten dan sepenuh hati mengingini apa? Anugerahnya, bukan mengingini keinginan kita. Bersyukur kepadanya untuk anugerahnya lagi, bukan karena doa kita terwujud, bukan. Nah, kalau kita baca katekismus di beberapa buku, bahkan tulisannya itu tuh bukan sepenuh hati lagi, bersusah hati. Sampai nangis-nangis gitu kasarnya tuh. Nangis-nangis mengingini anugerahnya. Perlu diingat ketika kita ngomong anugerah, anugerah itu apa yang Tuhan beri ke kita, bukan apa yang kita minta ke Tuhan. Maksudnya begini, bukan berarti dalam doa kita tidak boleh minta apapun. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah apapun yang kita minta, anugerah Tuhan buat kita, itu hak Tuhan. Jadi gak mungkin kita sebagai orang yang minta, andai kata ada orang minta ke saya, Budi, orang tua saya sakit, bisa gak tolong kamu sumbang uang? Serela dan semampunya kamu, berapapun saya terima. Kalau benar orang itu ngomong dengan tulus hati, kalau benar orang itu ngomong dengan kerendahan hati, saya kasih 500 perak pun, itu orang gak akan marah. Nyatanya di Indonesia, saya kasih 200.000 pun, saya masih dimaki. Berarti itu orang minta tidak dengan tulus dan kerelaan hati. Jadi doksologi ini tuh nyambung karena kita diingatkan ketika kita minta ke Tuhan, kita tuh minta anugerahnya yang sempurna, bukan anugerahnya sesuai maunya hati kita, sesuai kemampuan otak kita, bukan. Justru ketika kita berdoa, ketika kita minta, kita tuh harus lebih menonjol rasa terima kasih dan rasa syukurnya. Jadi dengan rasa terima kasih dan syukur itu tuh kita mengakui bahwa Bapa kita di surga punya kuasa untuk memberikan semua yang baik buat kita. Dan juga punya kemampuan untuk selalu membantu dengan willingness. Nah ini saya udah mulai susah menerjemahin willingness. Karena willingness itu kalau disebut kerelaan tuh nggak sempurna teman-teman. Jadi tadinya saya tergoda untuk menerjemahin willingness ini tuh rela.
Tapi kan saya bisa aja ngomong gini, oke, cintaku, saya rela bunuh orang itu demi kamu, saking cintanya saya ke kamu. Lah, kan salah kan? Rela yang salah kan? Karena willingness ini tuh nggak hanya sekedar rela, tetapi kemauan untuk selalu membantu dengan niatan baik dan semangat yang tinggi. Jadi saya nggak bisa singkat pakai satu kalimat. Jadi bantunya itu tuh dengan niat yang baik, nggak bisa dengan niat yang jahat, ya, willingness ini. Nah, kesimpulan, doa doksologi ini adalah bukti bahwa kita menaruh percaya hanya kepada Allah, tidak pada siapapun, dan jelas tidak pada pemikiran atau kemampuan kita sendiri. Yuk, kita lanjut. Cepat sekali ternyata ya. Pertanyaan 129. Apakah arti kata amin? Amin ini artinya hal ini benar dan pasti. Karena saya yakin Allah jauh lebih pasti mendengar doa saya yang berasal dari keinginannya daripada perasaan saya sendiri. Katekismus ini tuh dibikin itu tuh kuno sekali teman-teman. Bahkan terjemahan Inggrisnya pun pakai bahasa Inggrisnya kuno. Ketika diterjemahin ke bahasa Indonesia, itu sulitnya bukan main. Sekali lagi, amin itu artinya hal ini benar dan pasti. Penjelasan aslinya di Katekismus sebelum saya bantu terjemahkan ulang, bukannya saya so jagoan, tapi aslinya tuh jawaban mereka kayak gini. Amin berarti hal ini benar dan pasti, karena Allah pasti telah mengabulkan doaku, jauh lebih pasti daripada perasaan hatiku bahwa hal itu kuinginkan darinya. Saya nggak paham ya, ini maksudnya apa ya sekali. Jauh lebih pasti daripada perasaan hatiku bahwa hal itu kuinginkan daripadanya. Oke, akhirnya setelah saya bulak-balik yang Inggris Indonesia, akhirnya mohon maaf bukan so jagoan, saya bikin kalimatnya saya singkat. Karena saya yakin Allah jauh lebih pasti mendengar doa saya yang berasal dari keinginannya daripada perasaan hati saya sendiri. Kurang lebih itu. Sebelum saya bahas amin, beberapa pendeta yang membahas Katekismus Heidelberg dan membahas doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu disebutnya itu sempurna. Kenapa? Karena doa Bapa kami itu tuh mencakup seluruh bagian hidup kita. Seluruh bagian hidup kita. Coba kita pikir baik-baik. Mulai dari keperluan kita untuk utama, jangan sampai lupa. Allah itu kudus, Bapa itu kudus. Dan kita berdoa itu ke Bapa yang mulia, yang punya kuasa untuk mengatur seluruh hidup kita. Ya. Beda dengan doa yang kita lakukan secara spontan. Saya itu adalah orang yang sangat tidak bisa berdoa menurut saya. Jadi saya kadang iri hati mendengar orang lain berdoa, bukan iri dalam artian negatif ya teman-teman. Cuman saya rindu banget saya bisa berdoa seperti teman-teman yang lain yang doanya menurut saya jauh lebih komprehensif, jauh lebih baik, jauh lebih dari hati lah istilahnya. Kalau doa yang kita lakukan spontan, apalagi saya lakukan spontan, kadang udah kita doa tuh suka nyesel. Aduh tadi kayak lupa ya, ada 1-2 kata, 1-2 kalimat belum saya ucapin di doa tadi gitu. Ya. Nah, tapi terlepas usaha kita sesempurna apapun kita berdoa, gak mungkin doa kita tuh sesempurna dan selengkap doa juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang diajarin Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus bisa pakai kalimat sesingkat itu, tapi super lengkap. Kemuliaannya ada, minta maafnya ada, rasa bersyukurnya ada, minta berkatnya ada, minta dilindunginya ada, aminnya ada, ya jelas amin ya, masa nggak ada amin. Jadi doa Tuhan Yesus itu sempurna sekali. Nah, ini jadi pertanyaan. Sebelum kita mengucap amin, kenapa doa kita ini harus lengkap? Apakah karena kalau kita lupa doakan hal tersebut, kita jadi kelewat berkatnya? Misalnya saya lupa terus ngedoain supaya anak saya lulus ujian. Karena saking sibuknya doain segala hal, lupa doa itu. Anak saya nggak lulus ujian. Apa gara-gara saya lupa doa? Pertanyaannya itu. Karena kadang, dulu terutama, saya suka merasa seperti begitu. Waduh ini lupa didoain, doa lagi. Takutnya kalau nggak kedoain nanti nggak sampai ke Tuhan. Nanti nggak kewujudin. Ya. Kalau benar,
Gara-gara kita kelewat, doa kita nggak diwujudin, berarti Allah kita ini tidak maha kuasa, teman-teman. Allah kita persis seperti ilah-ilah yang lain, persis seperti agama yang lain. Sebenarnya kadang saya suka iri lagi, mohon maaf kalau ini iri jelek. Agama lain tuh kadang itu punya doa buat segala, ya. Mau perjalanan ada doa, ya. Mau makan ada doa khusus, sakit ada doa khusus, kerasukan ada doa khusus. Jadi itu gampang doa tuh mereka tuh, tinggal dihafalin, bacaan aja gitu kan beres ya. Mau ngapain ada bacaannya jelas. Tapi kalau nggak dibaca gimana mereka? Mereka langsung dalam hati mereka, waduh tadi lupa baca makanya saya celaka. Waduh tadi lupa baca makanya ini yang kesurupan nggak sembuh-sembuh. Allah kita nggak kayak gitu. Allah kita, Tuhan Yesus Kristus mengajarkan doa kita lengkap, bukan karena harus kita merasa takut kalau kelewat kita nggak terwujud. Tuhan Yesus ngajarin kita lengkap karena kita diajar rasa bersyukur. Bersyukur akan keselamatan yang daripada Allah. Dan kenapa harus lengkap? Supaya rasa syukur ini nih ya, akan keselamatan tadi itu tuh masuk ke seluruh bagian kehidupan kita sehari-hari. Mulai kita dari bangun sampai kita tidur, sampai bangun lagi. Mulai kita dari kerja, gereja, nyetir, sekolah, mimpin, dipimpin, jadi anak buah, jadi bos, jadi wisatawan. Terserah apapun fungsi Anda, terserah apapun waktu Anda harus selalu bersyukur bahwa Anda sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus menunjukkan rasa syukur tersebut secara lengkap. Seperti doa Bapa kami. Nah, jadi kesimpulannya, kenapa kita doa dengan lengkap? Karena kita ini berterima kasih kepada Allah Bapa ya, atas hadiah besar yang sudah kita terima melalui Tuhan Yesus. Sehingga kita terus melihat keselamatan kita dalam kehidupan keseharian kita. Dan selalu dikuatkan oleh Roh Kudus. Ya, dan selalu penguatan Roh Kudus itu kita rasakan di setiap detik hidup kita. Itu tujuannya kenapa doanya lengkap. Bukan supaya kalau kelewat amit-amit gak gue wujudin lo doa lu loh. Enggak, Tuhan Yesus gak pernah ngajarin kayak gitu. Ya. Yuk. Dalam berkata amin, kita ini tuh berarti hal ini tuh benar dan pasti. Nah, kita mulai bahas amin ya. Saya pengen bahas pastinya dulu sebelum benarnya. Kita mulai deh. Ketika kita minta berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayo jujur. Dalam kita berdoa kalimat ini, berapa banyak yang kalian yakin bahwa Allah pasti berikan hal ini ke kita? Saya yakin mayoritas di gereja ini sih yakin dapat. Kenapa? Sialnya alasannya seringnya salah. Saya yakinlah Tuhan pasti wujudin, dikasih makan sehari mah cukup. Di kantong saya aja ada 300.000, masa nggak cukup? Anak istri, anak 2, istri 1, ya sama saya. Sekali makan kalau berhemat 60.000 cukup lah. 3 kali makan 180.000. Waktu doa jadi rasanya tenang gitu hatinya. Oh ya pasti terwujud kalau ini, pasti saya yakin. Ya, yakin ini terwujud ini. Nah, tapi kita tahu ada saudara-saudara kita yang kesulitannya tuh saking parahnya. Saya yakin mau doa ini, mereka tuh patah hati dan sedih hati. Gak tahu saya mau makan apa hari ini. Ketika doa ini pasti mau nangis mereka. Gak tahu saya bisa kasih makan enggak ke anak saya. Tapi kita ini terlepas kita kaya, terlepas kita miskin, terlepas di kantong kita 0 rupiah atau 1 juta rupiah, tabungan kita 0 rupiah atau 1 triliun. Kita harus yakin bahwa semua makhluk ada di tangan Tuhan. Kalau burung pipit aja jatuh, berarti bukan jatuhnya doang dong. Mulai bertelur, berkembang, terbang, cari makan, buang air, bertengger di pohon, sakit, mati. Tuhan tahu semuanya. Burung pipit, burung yang paling tidak ada harganya. Tuhan tahu, apalagi Tuhan tahu kondisi kita. Itu kita bisa yakin.
Jadi tidak ada satupun makhluk bisa jatuh kalau bukan kehendak Tuhan. Allah kita adalah Allah pencipta semuanya. Mulai dari yang kelihatan sampai yang gak kelihatan. Mulai dari bulan, matahari sampai ke bintang. Baju, celana, laptop ini pun. Ini ciptaan Tuhan. Tuhan yang jaga supaya hari ini bisa dipakai. Karena kalau Tuhan pengen ini bikin error aja sudah. Jadi kalau kita berdoa, bahkan doa yang paling simpel, berikan kami makanan hari ini secukupnya. Kita harus yakin bahwa Tuhan, Allah kita akan memberikan makanan yang cukup supaya kita pasti bisa berjalan dan mencapai tujuan Dia. Pekerjaan kerajaan surga, apapun tugas Tuhan, pasti kita akan capai. Jadi, keyakinan kita bukan masalah makanannya itu sendiri. Tapi makanan itu akan Tuhan beri kalau Tuhan masih ingin hari ini saya jalan. Masih ingin hari ini saya memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan memang sudah pengen saya mati dan sudah tidak pengen kasih saya makanan, yaitu hak Dia juga. Tapi selama saya masih mau dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, pasti kita dikasih makan, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah kita tidak pernah meminta segala sesuatu yang tidak pasti. Kita tidak pernah minta sesuatu yang gak yakin bakal dikabulin atau gak akan dikabulin. Bukan juga kita minta yang untung-untungan, siapa tahulah dikabulin. Permintaan kita pasti dikabulin. Walaupun ini sulit dicerna, ini banyak banget ayatnya di Alkitab. Mulai dari Matius sampai Roma, ini tuh bukan semuanya. Saya kasih itu di atas. Kita baca dua deh. Kita baca yang Matius, baca yang Yohanes. Mari kita masuk ke Yohanes. Bentar ya, maaf ya, otak error. Nah ini nih. Ya kalau Tuhan pengennya error, mau handphone secanggih apapun error aja gitu ya. Bentar, saya ganti dulu. Choose book. Oke. Saya ganti handphone dulu. Nah, oke, ini bisa. Kita masuk ke Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 ya. Kita masuk Yohanes 14 ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita lanjut 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, saudara-saudara seiman, ini masih banyak, silakan baca sendiri di rumah. Tapi hari ini saya bukan lagi pindah ke prosperity gospel atau saya mau menjadi pendeta yang ngomong percayalah Anda kalian semua akan sukses, akan kaya, bukan. Bukan itu. Membaca segala sesuatu kita tidak boleh berhenti di satu ayat. Makanya kita akan baca dulu halaman berikut di yang penjelasan saya di Katekismus. Mulai hal ini benar dan pasti kita bahas benarnya. Jadi roti yang kita dapetin, karena kan kalau misalnya di bahasa Inggris itu give us our daily bread. Kita terjemahkan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Karena kalau di Indonesia kan berikanlah kami roti yang secukupnya. Orang Indonesia yang sedangnya nasi protes semua nanti kan. Ya ini doa aneh banget gitu kan. Nah akhirnya kita harus sadar ketika bahasa asli diterjemahkan ke Indonesia ada beberapa perbedaan. Itu juga mengapa ketika kita membaca Alkitab atau membaca Katekismus, kita harus mengupayakan walaupun pakai Google Translate gitu ya. Kita selalu coba bahasa Inggrisnya. Bagus-bagus bisa bahasa Ibrani atau Yunaninya. Karena ada beberapa kalimat itu suka dirubah gitu. Untuk kasus ini nggak penting. Mau roti, mau nasi sama aja lah. Jadi
Roti kita pun itu tuh sebenarnya keinginan Allah Bapa kita. Bukan hanya kita yakin akan keselamatan kita juga bisa yakin bahwa pekerjaan kita ini nggak akan sia-sia. Tadi kan saya ngomong, roti ini dasarnya pasti dikasih ke kita. Karena kita akan pakai untuk melakukan tugas dan pekerjaan dia. Sesusah apapun itu pekerjaan, dan segagal apapun si Budi dalam melakukan pekerjaan, karena saya ngaku saya banyak gagalnya, banyak susahnya. Dari kemarin bisnis saya itu buka tutup kayak orang gila, boleh terus terang. Rugi puluhan juta, kadang dalam hati saya pengen udahan aja. Banyak sekali saya gagal. Dan gak bisa dipungkiri sebagian, walaupun gak seluruhnya. Itu salah saya. Kenapa saya terus berusaha bisnis? Bukan karena saya pengen, bukan hanya karena pengen uangnya. Karena saya yakin bisnis saya, pekerjaan saya adalah berkat Tuhan dari saya untuk kemuliaan Tuhan pula. Kalau kemarin saya dikasih berkat, saya bisa bagikan dengan sukacita. Sekarang saya dikasih kesulitan, saya yakin kesulitan ini pun adalah keinginan Allah Bapa. Dan kalau saya kerjakan di dalam Tuhan, ini tuh gak akan sia-sia. Jadi dijamin benar kalau kita kerjakan di dalam Tuhan. Ada di 1 Korintus 15 ayat 58. Yuk kita baca dulu yuk. 1 Korintus 15 1 Korintus 15 ayat yang 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Hal ini yang membuat saya bertahan. Karena kalau hanya demi uang, ya Tuhan lebih baik tutup dari kemarin. Lebih baik saya udahan. Kadang hati dan pikiran saya udah sangat tidak kuat. Tapi Tuhan yang menguatkan saya, salah satunya melalui firman-Nya. Jadi, ketika kita berdoa, ketika kita mau ngomong amin, kita tuh harus yakin dulu bahwa Allah kita tuh Raja. Jadi kita benar-benar yakin ketika kita meminta semuanya yang Tuhan Yesus suruh kita minta. Nah ini kalimatnya agak unik. Jadi kita tuh meminta yang Tuhan Yesus suruh kita minta. Jadi kalau bisa tuh jangan minta yang gak Tuhan Yesus suruh. Bukan berarti dalam artian sekali lagi tadi saya nggak boleh doakan anak saya bisa rajin sehingga dia bisa lulus sekolahnya dengan baik. Bukan berarti saya nggak boleh doain anak saya suatu hari kalau udah besar bisa ketemu seorang pria yang takut sama Tuhan, ya, bisa membiayai dia. Boleh doa kayak gitu. Tapi harus kita pastikan dalam berkalimat, dalam berbicara, dalam berdoa, apakah itu yang Tuhan Yesus mau? Bukan artinya kita harus doa Bapa kami terus, bukan. Ya. Kita harus minta dalam keyakinan bahwa Bapa kita Sang Raja satu-satunya yang mau dan mampu menolong kita. Ya. Jadi amin itu bukan berarti berakhirnya doa. Karena dulu sempat saya perdebat sama waktu teman saya di SMA, entah kenapa guru BP saya habis doa di pengumuman gitu di Bina Bakti, doa pagi gitu ya, dia nggak mau ngomong amin, tiba-tiba dimatiin. Selalu setiap kali doa sebelum ngomong amin dia matiin. Saya nggak tahu maksud dia apa sampai sekarang. Yang saya tahu orangnya aneh. Apa dia nggak percaya atau dia nggak yakin ini benar dan pasti ya. Tapi yang jelas doa bukan artinya berakhir doa kita, bukan. Ini tuh menunjukkan keyakinan dan kepercayaan kita kepadanya. Nah itu siapa? Ya kepada Allah Bapa lah. Sebentar lagi saudara-saudara, sedikit lagi ya. Nah baru kita bahas aminnya. Amin. Amin itu ternyata dari bahasa Ibrani. Kalau saya nggak salah baca, amen ngomongnya. Kalau nggak salah ya. Tapi dia itu uniknya itu di bahasa Ibrani itu bisa jadi kata kerja atau kata benda. Kalau secara kata kerja itu verily, truly, alias to believe, untuk percaya. Kalau kata benda itu tuh bisa diartikan so be it, sure, atau pasti gitu. Dan itu kebenaran, pasti dan benar. Ya, itu secara kata benda. Kalau kata amin ini sebenarnya kita potong tuh yang satu garis, maaf kecil banget ini ya, satu garis paling depan, itu tuh bisa kita juga baca sebagai aman.
artinya teguh kalau di bahasa Ibrani. Ya lucu ya, beberapa bahasa itu ternyata mirip-mirip, memang ada miripnya juga kadang. Di kita aman pun artinya teguh ya, aman. Ya, aman, teguh. Jadi kita mengucapkan amin itu karena kita yakin dan teguh dengan doa kita itu pasti didengar dan dikabulkan. Sebelum saya bahas lanjut, karena membahas ini juga akhirnya saya banyak baca. Biasalah kalau di online sekarang ini bahaya sekali teman-teman ya. Banyak informasi palsu disampaikan dengan sangat menarik, dengan sangat meyakinkan sehingga seolah-olah kayak yang benar. Banyak orang juga mulai sekarang tuh bahas kata amin ini tuh kamu semua tuh ditipu. Kamu semua tuh orang Kristen, orang Yahudi, orang Islam tuh goblok semua. Kalian semua tuh ditipu. Itu tuh dari kata amun-ra. Ada juga memang yang nulisnya amen-ra. Amen tuh kan bahasa Inggris amen ya, bukan amin. Ya kan? Itu tuh dewa matahari di Mesir. Sebenarnya jawabannya sangat simpel. Kalau kita ngedengerin tuh ya si YouTube-nya atau si IG-nya atau si TikTok-nya kayak meyakinkan bangetnya ini goblok semua. Kalian semua tuh ya setiap kali ngomong amin berarti tuh kalian nyembah amun-ra. Nah itu geblek. Kenapa geblek? Karena sederhana aja. Bahasa beda arti tapi mirip kedengarannya. Itu sudah biasa. Ini kan kita dari Taurat tuh pakai bahasa Ibrani bukan bahasa Mesir. Jadi mirip tapi nggak sama. Karena kalau kayak gitu berarti ketika kita ke Malaysia, kita akhirnya melihat satu gedung tulisannya hospital korban lelaki. Kita baca pakai bahasa Indonesia, wah ini apa? Khusus korban pemerkosaan, korban kejahatan rumah tangga atau bagaimana? Jelas-jelas orang Malaysia nggak mikir kayak gitu. Itu artinya kan orang bersalin, betul kan? Jadi ketika kita mendengar YouTube, mendengar TikTok, mendengar apapun lah istilahnya IG, sekarang makin banyak aja. Kita harus sadar bahwa misinformasi, si setan tetap bekerja. Jadi kita harus waspada, jangan terbawa-bawa dengan mudah. Inilah susahnya jadi orang Kristen. Sebenarnya tuh yang mau jadi orang Kristen tuh agak bodoh. Karena orang Kristen tuh susah banget hidupnya. Mau mikir aja susah. Kita tuh nggak boleh terima gitu aja segala informasi. Yang saya omongin hari ini pun kalian harus lihat lagi di Alkitab. Bahkan mohon maaf yang Pak Agung omongin pun harus lihat lagi di Alkitab. Bukan karena Pak Agung jahat. Bukan karena saya berusaha menyesatkan saudara-saudara semua. Karena itu memang ditugaskan oleh Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan. Kita harus lihat kebenaran itu satu-satunya dari firman Tuhan. Bukan karena Pak Agung salah. Bukan. Nah, kita lanjut. Sebelum kita ngomong amin, tadi pastilah ya gitu ya. Amin itu kan tadi itu kan benar dan pasti. Bentar. Bukannya kita waktu doa tuh sering gak terwujud ya teman-teman ya? Bener gak sih? Tadi si Budi ngomong pasti terwujud. Tapi kan nyatanya, saya minta Tuhan semoga bisnis saya lancar, bubar. Tuhan semoga bisnis saya lancar, bubar. Maksudnya bubar karyawannya sehingga saya tutup. Ini gimana ini? Kan saya doa terus itu tiap hari. Lah katanya pasti. Kenapa itu bubar terus? Gitu kan? Jadi apakah maksudnya ini tuh artinya semua yang kita harapkan akan dikabulkan Tuhan? Tidak. Kita tuh harus beriman bahwa kita pasti terima yang kita minta dalam Yesus. Itu tuh selama itu untuk kemuliaan Allah, kita tuh gak akan kekurangan apapun. Kita akan selalu dimampukan, kita akan selalu dikuatkan, kita akan selalu dibisakan untuk memuliakan Dia dengan kasih kuasa anugerahnya. Itu sih pasti, gak mungkin gak pasti. Kalau dalam bisnis saya, dengan saya buka terus sehingga saya bisa memuliakan Tuhan, saya jamin Tuhan buka, Tuhan kasih. Kalau menurut Tuhan dengan tutupnya bisnis saya bolak-balik, besok buka lagi ya saudara-saudara seiman, bukan. Makanya saya capek buka tutup itu kan biaya terus kan. Saya yakin dengan buka tutupnya pun itulah anugerah Tuhan buat saya. Supaya saya bisa memuliakan Dia. Pasti terwujud. Pasti saya dimampukan untuk memuliakan Tuhan. Yang nggak pasti ya, ini contohnya Zoom nggak pasti, ini connecting lagi ya, itu nggak pasti. Tapi kalau kemuliaan Tuhan pasti ya teman-teman ya. Ini saya skip dulu dah. Oke, kita lanjut. Jadi kita nggak perlu ragu, ya. Kita nggak perlu ragu
Kalau misalnya, bentar maaf ya, saya ini balik lagi. Tidak perlu ragu kalau kita meminta racun pun, misalnya jangan-jangan si Budi minta bisnis bisa lancar, ini racun sebenarnya. Tuhan tuh tetap ngasih roti. Karena kita dijamin akan menerima yang terbaik menurut Bapa. Kita pasti menerima kecukupan untuk memuliakan namanya. Itu pasti dan terjadilah. Ya, saya tutup hari ini sebelum berdoa. Dari tadi, kalau khotbah saya dinilai jelek, mohon maaf, saya akan perbaiki. Kalau ada yang nilai lumayan, saya ngaku aja, itu banyak saya dapat ilham, dapat contekan itu dari pendeta yang udah meninggal tahun 2013, namanya Van Oene. Dia itu pendeta di gereja Reform di Kanada. Kenapa saya tahu dia? Ya karena dari websitenya itu, Heidelberg Catechism, itu banyak yang isinya khotbah dia ya. Dia ngatain seperti gini. Oleh karena itu, saya mengatakan amin kepada semua yang Allah katakan, kepada semua firman. Dan juga kepada semua janjinya, saya nyatakan amin. Karena itu adalah sebuah pemenuhan dari janji Allah kepada saya. Janji dia tuh gak pernah gagal. Jadi oleh karena itu saya akan menerimanya dengan berkata amin. Dan dengan kata amin juga saya akan mengakhiri doa saya, supaya saya bisa menikmati, memeluk Imbrest, semua kasih yang dia bicarakan melalui firman-Nya. Oke, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Ya, Bapa kami yang di surga, Engkau sungguh agung dan maha pengasih. Engkau ada jauh di surga, tetapi tetap siap datang kepada kami. Engkau penguasa seluruh bumi, bahkan seluruh alam semesta. Tetapi Engkau tetap peduli pada kami, bahkan sampai pada kebutuhan kami yang terkecil. Engkaulah Raja dan Engkaulah Bapa kami. Dikuduskanlah namamu. Buatlah namamu yang hebat dan kudus itu dihormati dan dihargai lebih daripada apapun. Khususnya di dalam hati kami dan akhirnya di seluruh bumi. Datanglah kerajaanmu. Di dalam kuasa, otoritas, dan kebijaksanaanmu, datanglah di setiap waktu, di setiap ujung bumi. Datanglah ke dalam jiwa kami yang terdalam. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kepada kami seluruh hikmatmu dan kebaikanmu dan kekudusanmu yang sempurna. Supaya kami bisa sama seperti malaikat yang melaksanakan kehendakmu dengan sempurna dan penuh kebahagiaan. Biarlah kami melaksanakan kehendakmu di setiap hari kami dengan bahagia. Berikanlah kami makan yang secukupnya. Kami tidak minta kaya. Kami minta cukup buat hidup. Kami ingin sehat tubuh dan pikiran kami, sehingga kami sanggup bekerja dan mencapai apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Dan ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Kami adalah para pendosa dan butuh dimaafkan setiap hari. Kami tahu hutang kami tidak bisa dibayar kami sendiri. Oleh karena itu kami memohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Maafkan kami. Dekatkan kami ke hati-Mu, ke cinta yang Kau berikan kepada anak-Mu ketika mati demi dosa-dosa kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kami tidak mau terus-menerus berdosa ya Tuhan. Lepaskanlah kami dari jerat kuasa godaan yang begitu kuat. Jagalah kami dari setan, dari seluruh pekerjaan dan jalan setan. Anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk berjalan dalam kekudusan di hadapan-Mu. Berjalan di setiap hari di hadapan-Mu dengan kudus. Kami mendoakan semua ini hanya di dalam nama yang telah mengajarkan kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan. Zoom-nya putus. Saya start lagi. Start.